Berjumpa di video penjelasan mata kuliah Teori Pembangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang terkait dengan mata kuliah Teori Pembangunan ini. Yang pertama, tentang konsep dasar, pengertian, dan makna pembangunan. Yang kedua, tentang ruang lingkup pembangunan. Yang ketiga, tentang indikator pembangunan. Oke, kita lanjut pada penjelasan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar, makna, dan pengertian pembangunan. Pembangunan adalah proses yang bergulir dari waktu ke waktu dan tidak pernah berhenti. Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas. Secara sederhana, pembangunan diartikan sebagai perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan suatu yang dicita-citakan. Secara terminologis, pembangunan identik dengan istilah development, modernization, westernization, empowerment, industrialization. Makna dasarnya adalah serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat, sebuah kawasan, atau negara dengan konsep pembangunan tertentu. Secara umum, pembangunan adalah upaya memajukan dan memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. Pembangunan juga berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan. Secara teoritis, pembangunan dapat dijelaskan dalam dua paradigma teoritik, yaitu teori modernisasi dan teori imperialisme. Teori modernisasi mengutamakan aspek ekonomi dan aspek sosiologis. Tokoh utamanya adalah Rostow yang menekankan pada tahap pertumbuhan ekonomi. Teori imperialisme yang lebih melihat proses-proses struktural awal keterbelakangan pembangunan di negara-negara belahan dunia ketiga disebabkan karena proses eksploitasi dan penjajahan yang dilakukan oleh kolonialisme barat. Selanjutnya, ruang lingkup pembangunan. Ada beberapa ruang lingkup pembangunan. Yang pertama, pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses yang dilakukan secara sadar untuk kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu bangsa atau negara. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Yang kedua, pembangunan bidang politik dan pemerintahan. Pembangunan di bidang politik dan pemerintahan dipahami sebagai suatu proses pembangunan yang menekankan pada sistem dan struktur politik pemerintahan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang mampu merumuskan, menjalankan, dan mengimplementasikan kebijakan publik sesuai amanat rakyat. Di samping itu, pembangunan di bidang politik pemerintahan berorientasi pada terciptanya sistem demokrasi. Yang ketiga, pembangunan di bidang sosial. Pembangunan sosial merupakan salah satu bentuk pendekatan pembangunan secara nasional yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia yang dilandasi adanya rasa keadilan, kedamaian, dan terwujudnya kesejahteraan, yaitu memenuhi kebutuhan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, kebutuhan sosial yang begitu pesat. Secara kontekstual, pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan daripada pertumbuhan ekonomi. Beberapa program pemerintah yang menjadi pusat perhatian dalam kaitan dengan program pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan dengan mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Yang keempat, pembangunan bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk menciptakan kemampuan dan kecerdasan manusia. Pembangunan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam usaha untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi generasi pelanjut perkembangan bangsa, untuk meningkatkan kemampuan di bidang pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat tercipta kualitas masyarakat Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing sejajar dengan bangsa-bangsa lain. 5. Pembangunan di bidang keagamaan. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai jenis agama, maka dari itu pembangunan di bidang keagamaan merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis. Yang keenam, pembangunan di bidang lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan serta berkelanjutan dengan cara mengoptimalkan manfaat sumber daya alam pada suatu pihak dan sumber daya manusia pada pihak lain. Pelaksanaan pembangunan lingkungan dapat dilakukan dengan cara menyerasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang tersedia dengan tidak menciptakan adanya perusakan kondisi alam lingkungan, baik secara geografis maupun secara demografis. Selanjutnya, reorientasi paradigma, arah, dan tujuan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia yang selama ini lebih berorientasi pada paradigma pertumbuhan dengan karakteristik berupa memperluas pengembangan teknologi dan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan produksi. Pada kenyataannya telah gagal mewujudkan trickle dan effect dan menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, ketidakadilan dalam penguasaan akses di dalam bidang ekonomi atau monopoli dan oligopoli ekonomi, serta pemerataan hasil-hasil bangunan. Dengan kata lain, tumbuhnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang mengarah pada permasalahan-permasalahan pembangunan. Kegagalan tersebut mengilhami timbulnya paradigma kesejahteraan yang menjanjikan kesejahteraan rakyat dan keadilan, serta cenderung memandang rakyat sebagai objek alamiah melalui kariti strategi. Dalam kenyataannya, pada pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan tersebut masih melekat bahwa rakyat dipandang sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan. Hal ini menyebabkan masyarakat sangat bergantung pada pemerintah dalam melindungi, menyelamatkan, dan mensejahterakan kehidupan mereka. Hal ini akan memperlemah daya juang rakyat dalam memecahkan permasalahannya ataupun menumbuhkan partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan pada dasarnya melibatkan interaksi dalam sejumlah besar antar hubungan aktivitas yang diwujudkan dalam implementasi program yang terpadu
dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan secara tepat. Oke, yang berikutnya tentang indikator dari pembangunan. Terkait dengan indikator pembangunan ya yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ya di sebuah negara atau dalam suatu masyarakat. Jadi di sini mengutip Arfi Budiman yang mengatakan ada dua indikator untuk mengukur pembangunan, yaitu yang pertama ada kekayaan rata-rata dan pemerataan. Oke. Kekayaan rata-rata itu apabila tingkat produktivitas ya suatu masyarakat atau suatu negara itu tinggi ya. Itu apabila satu masyarakat berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi atau cukup produktif ya. Ya, jadi pembangunan itu diukur dari produktivitas masyarakatnya atau produktivitas negaranya. Pembangunan itu diartikan sebagai jumlah kekayaan keseluruhan sebuah negara atau suatu bangsa ya. Oke, yang kedua indikator pemerataan ya. Pemerataan ini ya untuk menghindari ketimpangan antara orang kaya dengan orang yang miskin ya, atau penduduk yang kaya dengan penduduk yang miskin. Pembangunan itu dinilai berhasil apabila penduduknya itu makmur dan kesejahteraan itu merata. Maksudnya bahwa kekayaan yang dimiliki atau diproduksikan oleh suatu bangsa atau suatu negara tidak berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya atau semua masyarakatnya. Bisa jadi ada sebagian kecil orang yang di dalam negara tersebut yang memiliki kekayaan yang sangat berlimpah, sedangkan yang lainnya atau sebagian besarnya juga hidup dalam kemiskinan atau dalam kemelaratan. Nah, itu beberapa indikator yang seringkali digunakan untuk mengukur pembangunan, keberhasilan pembangunan, dan ada beberapa indikator lain ya yang seringkali digunakan oleh pemerintah, oleh negara untuk mengukur pembangunannya. Misalnya ada tentang kualitas kehidupan ya, kerusakan lingkungan, keadilan sosial dan kesinambungan. Terus ada yang dari World Bank ya, itu ada PNB ya, pendapatan nasional bruto, ada umur harapan hidup, ada tingkat keaksaraan orang dewasa dan lain-lain sebagainya. Nah, itu setidaknya ada beberapa indikator yang saya jelaskan di sini, dan untuk melengkapi indikator-indikator lain bisa kalian peroleh dari beberapa referensi yang bisa diakses ya melalui internet atau melalui buku-buku atau artikel, jurnal dan lain sebagainya. Oke.